Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salam. IC Citizens, selamat datang di talk show ICE ITB 2024. Perkenalkan, nama saya Yuamar Imar Razan Basara atau biasa dipanggil Yuma, dosen teknik sipil ITB. Pada kesempatan kali ini kita kembali di talk show di episode ketiga dari ICE ITB 2024 dengan tema Achieving Net Zero Emission Through Innovative Construction, di mana pada saat ini kita telah kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Sony Asrul Sani. Beliau adalah Direktur Manufaktur dari PT Solusi Bangun Indonesia. Selamat datang Pak Sony. Datang, makasih Mas. Bagaimana Pak kabarnya Pak Sony? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Baik. Sebelum kita memulai bincang-bincang lebih detail mengenai topik kita yang sangat menarik ini, mungkin kita ingin mengetahui lebih dulu Pak, banyak rekan-rekan teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh Bapak, kesibukan Bapak saat ini bagaimana Pak? Oh ya, makasih Mas Umar. Makasih teman-teman semua. Saya saat ini diberi tugas sebagai Direktur Manufacturing di Solusi Bangun Indonesia. Solusi Bangun Indonesia itu dulu Holcim Indonesia. Jadi sejak 2019 Holcim Indonesia diakuisisi oleh PT Semen Indonesia Persero Tbk. Jadi menjadi bagian daripada BUMN besar atau holding BUMN di Indonesia ini. Jadi kita mempunyai 4 operasi pabrik di SBI, ada yang di Aceh, ada yang di Tuban, Bogor, dan Cilacap. Saat ini kami mengoperasikan kapasitas sekitar 14,8 juta. 14,8 juta ton. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sony atas introduction-nya. Jadi untuk tema kali ini nih Pak, kita akan mengusung terkait dengan tema Achieving Net Zero Emission Through Innovative Construction Material. Jadi seperti yang kita ketahui nih Pak, karena kan di dunia konstruksi ini itu sebetulnya dunia yang memang sektor yang sangat vital ya untuk pembangunan Indonesia, untuk bisa memajukan pembangunan Indonesia dan mempercepat infrastruktur yang ada di Indonesia. Akan tetapi sama-sama kita ketahui juga pasti ada tantangan di dalam dunia sektor konstruksi ini, terutama terkait dengan masalah isu lingkungan Pak. Pasti kita dihadapi dengan tantangan bagaimana ini dampak dari sektor industri konstruksi terutama terhadap lingkungan sekitar. Nah, saya kira pasti sudah ada strategi-strategi ini, inovasi dengan Bapak di sektor konstruksi Indonesia khususnya di semen, tentu sudah ada strategi-strategi inovasi. Nah, kita akan menggali hal itu lebih lanjut begitu Pak terkait hal ini. Nah, kira-kira saat ini itu konstruksi di dunia konstruksi material nih Pak, yang saat ini paling berkembang di Indonesia itu apa saja? Dan apakah memang sudah ada inovasi-inovasi dan concern-concern yang memang kita harus mulai memikirkan efek lingkungan ini, begitu Pak? Ya, baik Mas Umar. Saya kira ini menarik sekali nih tema kita ngobrol pada saat ini. Jadi memang luar biasa terkait dengan isu lingkungan ini, dan seperti diketahui bersama bahwa semen itu sebagai penyumbang kurang lebih ya 7% secara global ya terhadap emisi, dan di nasional juga sekitar 8% ya. Jadi itu 10% lah mungkin di nasional. Itu memang luar biasa sehingga kita harus mempunyai concern ke arah sana. Dan seperti ketahui bahwa semen itu mungkin material yang paling banyak digunakan di bumi ya. Betul Pak. Semen itu kan gitu kira-kira ini. Jadi ya kalau lihat tahun 2020 semen itu sekitar lebih dari 4,2 miliar itu di diproduksi, dan itu menghasilkan sekitar 14 miliar meter kubik beton itu. Jadi kan sangat luar biasa jadi. Dan kalau kita lihat dari efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan karena memproduksi semen, itu memang menjadi concern kita semua khususnya di produsen semen. Jadi banyak hal yang kita lakukan, mulai dari bagaimana kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian juga terkait dengan penggunaan alternatif material, juga dengan inovasi-inovasi terhadap produk sehingga efek terhadap lingkungan dalam kaitannya dengan emisi karbon itu
rendah gitu kira-kira. Nah itu kita lakukan sekarang dan kita sudah nyusun roadmap-nya sampai 2030 ya kira-kira inline dengan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk menuju net zero emission 2060 ya. Itu kebijakan terkait dengan memutuskan untuk kita mulai concern di aspek lingkungannya itu sejak kapan itu Pak PT Solusi Bangun Indonesia itu? Kita sejak menyadari bahwa memang lingkungan ini menjadi isu utama ke depan dan kita juga menyadari bahwa semen sebagai penyumbang juga yang sangat signifikan terhadap emisi. Kita membuat sebuah roadmap ya, rencana jangka panjang ke depan. Itu kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Kita sudah buat dan kita susun semua roadmap kita untuk penurunan emisi sampai 2030. Kita harapkan di tahun 2030 SBI akan membukukan kurang lebih ya 479 CO2 per semen ekuivalen ya. Jadi itu sih sebenarnya yang ingin kita lakukan ke depan. Oleh karena itu semua aktivitas kita dalam memproduksi semen harus inline dengan roadmap. Bahkan sekarang di SBI sendiri kita sudah dikaitkan dengan finansial ya. Jadi kita ada sustainability link loan. Sehingga kita mempunyai keterkaitan untuk mendapatkan rate yang kompetitif jika kita mempunyai concern terhadap lingkungan itu sih. Nah itu yang penting juga Pak ya kaitannya sangat dengan penting itu di saat situasi ya persaingan yang luar biasa sangat ini kan. Mencoba untuk balance, mau untuk tantangan untuk keperluan memang kita harus concern terhadap lingkungan tapi juga harus bisa efisien juga seperti itu. Betul. Nah Pak kalau dalam produksi semen itu kan memang prosesnya cukup panjang Pak ya. Artinya dari mulai pemilihan quarry dan segala macam sampai proses-proses akhir kita mendapatkan katakanlah satu sak semen. Itu di aspek apa saja yang memang inovasi-inovasi untuk kita achieve net zero emisi CO2 itu dilakukan di dalam proses pembuatan semen itu. Jadi dalam proses semen itu cukup kompleks ya. Kita mulai dari quarry sampai dengan kemudian penggilingan akhir ya atau penggilingan semen mill di semen mill. Jadi yang paling besar di semen untuk mengkontribusi terhadap CO2 itu di proses pyroprocessing. Itu sekitar 85%. Kenapa pyroprocessing itu menjadi terbesar? Karena memang di sana ada proses kalsinasi ya. Batu kapur dikalsinasi menjadi oksida CaO itu sudah menyumbang kurang lebih 50% sendiri. 50% dari batu kapur tadi proses calcination itu. Iya, calcination menyumbang 50% dari CO2 itu. Jadi proses apa itu Pak sebetulnya calcination? Jadi calcination itu batu kapur kemudian dipanaskan gitu. Dipanaskan pada temperatur kurang lebih 700 sampai 800 dia terurai. Jadi CaO dan CO2. Nah, CO2 itu yang 50% CO2 itu betul itu 50% dari sana. Kemudian di power processing sendiri mengenerate CO2 dari proses pembakaran tadi. Karena kita harus membakar kan? Harus membakar. Jadi kita bakar bahan baku tadi itu dengan menggunakan batu bara saat ini kita. Menggunakan batu bara. Nah, itu menyumbang kurang lebih 35% plus penggunaan energi listriknya. Karena kan energi listrik juga kita kan dari PLTU ya yang menggunakan batu bara. Sehingga dari power processing itu sekitar 85%. 85%. Ya, yang lainnya ya ada 3 di daerah semen mill, daerah raw mill dan di crusher sendiri itu. Jadi ya itu 15% di luar pyro processing. Nah, sehingga kita fokus di sana. Fokusnya di sana karena kita harus fokus di sana. Betul, kita harus fokus di sana. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Saya kira banyak hal itu yang kita lakukan. Pertama adalah bagaimana kita mensubstitusi fossil fuel. Jadi yang sekarang itu menggunakan fossil fuel atau batu bara, kita substitusi dengan alternatif fuel. Bahan bakar alternatif nih. Bahan bakar alternatif itu. Nah, apa yang digunakan? Banyak kita. Jadi kita sekarang lebih banyak menggunakan limbah. Jadi dari limbah industri, kemudian limbah kota itu, municipal waste ya, juga dari limbah di biomass, KSKM gitu. Cukup signifikan kita sekitar kalau di pabrik SBI kita bisa 20% mereplace mensubstitusi batu bara itu sendiri. Mengganti 20% dari 20%, betul. Kita punya indikator yang namanya TSR,
Telmar substitution rate itu. Nah, itu kita kira kurang lebih 20%. Itu berarti pengelolaan limbahnya tadi itu ada di pabrik, area pabrik itu juga berarti. Nah, jadi kita kebetulan punya satu unit yang namanya Natabumi itu. Jadi sistemnya co-processing. Natabumi itu mengumpulkan limbah-limbah industri, kemudian dilakukan co-processing dengan pabrik semen. Nah, dan yang menarik adalah di pabrik SBI kita pelopor pertama penggunaan sampah kota. Jadi menjadi RDF. Jadi sampah kota menjadi RDF itu. Nah, salah satu proyek yang berhasil yang sudah kita jalankan itu di Cilacap. Mungkin Cilacap sekarang itu kekurangan sampah. Karena sampahnya kita makan semua. Sudah diambilkan semua, betul. itu kira-kira ini. Jadi sampah perkotaan itu menjadi memang sumber utama itu Pak ya? Iya cukup lumayan, kalorinya antara 3.000 sampai 3.300. 3.000 sampai 3.300 kalorinya itu. Jadi kita olah dari TPA ya. TPA kita olah. Kalau yang di Cilacap menggunakan teknologi biodrying. Jadi menggunakan membran secara alamiah dia akan terjadi proses pengeringan. Karena seperti kita ketahui kan sampah dari rumah tangga tinggi banget kan ininya kandungan airnya itu kurang lebih 50 sampai 60%. Kita keringkan kurang lebih selama 20 hari dengan proses bioproses tadi itu. Total moisturnya jadi sekitar maksimal 25% itu. Jadi itu dari aspek bahan bakarnya ya, yang kita sudah 20% bisa mereplace dari kebutuhan batubara tadi ya. Nah baru selanjutnya fokus di proses. Selanjutnya kita juga menggunakan limbah-limbah industri dan biomass tadi itu. Limbah industri banyak kan industri-industri yang mempunyai terutama yang B3 ya. Nah, karena tanur putar kita atau kiln itu merupakan alat proses yang saya kira paling ideal untuk memusnahkan limbah B3 karena tanpa residu. Di dalam sistem tanur putar itu atau kiln itu temperaturnya 1800-an. Jadi semua isu dioksin yang lainnya itu nggak ada gitu. Hilang semua gitu. Dan semua residunya terserap menjadi produk. Nah, sehingga kenapa kiln atau tanur putar di pabrik semen lebih ideal lah dibandingkan dengan insenerator ya. Itu sih. Oke. Berarti selanjutnya ketika itu sudah kita ada inovasi di penggunaan bahan bakar alternatif ya. Selanjutnya di dalam proses pyroprocessing ini apa yang dilakukan Pak? Kita juga sekarang mengikuti tren teknologi, kita melakukan digitalisasi kita pasang advance process control. Itu sebenarnya sama seperti machine learning itu ya. Jadi bagaimana proses itu bisa menjadi lebih stabil. Nah, kita pasang APC ini bisa menurunkan spesifik thermal energy consumption. Turun, kemudian juga spesifik electricity energy consumption juga turun dan operasional stabil itu. Sehingga dengan advanced process control ini pabrik juga beroperasi dengan stabil, energinya lebih efisien. Pak. Lebih efisien. Ya. Betul. Itu yang kita sentuh dari sisi operationnya. Dan kemudian kita terakhir kemarin pasang namanya hydrogen rich gas. Ini mungkin pabrik pertama mungkin di Asia Tenggara satu ini yang baru pasang ini. Di Indonesia apalagi ya. Jadi kita pasang kemarin, ini baru kemarin selesai performance garanti. Alhamdulillah memberikan efek yang sangat positif. Jadi pembakaran lebih cepat, kemudian lebih efisien, sehingga thermal energy consumption-nya turun. Turun juga. Turun itu. Turun ya mungkin sekitar 2%-an ya. Dan yang lebih menggembirakan lagi produktivitinya naik gitu. Jadi kita tanpa melakukan perubahan di sizing alat, kita outputnya naik kurang lebih 4%-an itu. Itu yang kita sentuh gitu, sehingga in total itu menjadi turun penggunaan energinya ya. Dan kemudian juga kita memikirkan untuk supply ya sekarang energi listrik kita semuanya full PLN. Kita sedang punya project memasang solar panel. Solar panel di salah satu pabrik kita di Tuban, belum besar, ini sebagai skala pilot lah ya kira-kira gitu, ya sekitar 7 megawatt itu kita pasang di sana. Ya mudah-mudahan mungkin tahun depan sudah bisa kita nikmati lah. Ya.
Kalau dari jenis-jenis semen itu kan yang biasa dipakai Pak ya, itu kan OPC Pak ya, Ordinary Ya. Portland Cement ya. Itu kira-kira eh apa namanya, jika dibandingkan dengan pada saat kita sudah mencoba untuk alternatif yang lain, itu seperti apa Pak? Ya, mungkin dulu kita, ya saya awal masuk itu kerja memang OPC or semen itu hanya OPC lah kira-kira kan Iya. begitu ya. Kita juga kuliah kan dengarnya hanya OPC aja Hanya Pak. OPC ya, hanya OPC tipe 1 lah kalau kita Tipe satu, kira-kira kan betul. begitu. Nah kemudian dengan berbagai macam apa namanya penelitian tentunya dari teman-teman researcher, periset-periset dan kemudian kita aplikasikan di lapangan, apalagi ditambah dengan tekanan lingkungan yang begitu besar, maka sekarang kita buat semen non OPC ya. Nah, semen-semen non OPC. Selain juga ada semen-semen khusus. Semen-semen khusus yang tentunya untuk keperluan khusus. Kita juga memproduksi semen oil well semen. Jadi untuk teman-teman yang di pengeboran ya. Nah, kita juga memproduksi itu dan tipe 5 gitu. Nah, kita mengembangkan semen-semen yang non OPC dengan mengurangi kandungan klinker. Klinkernya. Nah, klinker itu ada dihasilkan dari tadi proses di pyroprocessing itu. Pyroprocessing. Betul, kandungan. Tetapi tidak mengurangi kualitas. Nah, itu ya. Tidak mengurangi kualitas. Dan ini memang diskusinya cukup panjang gitu dengan teman-teman apa namanya yang aplikasi di lapangan, apa iya gitu ini bisa apa namanya kuat lah dengan Betul. setara dengan OPC gitu. Tapi dengan kita melakukan diskusi FGD kemudian sosialisasi, kita meyakinkan dari beberapa penelitian bahkan untuk non OPC itu strength-nya terus berkembang setelah 28 hari dan bisa lebih besar dibandingkan dengan OPC biasa, ya, yang non gitu ya. OPC itu. Itu kontrol atau pengujian sebelum memang diperkenalkan ke industri itu memang dilakukan juga di SBI ini Pak. Ya, kita punya research center. Research centernya Nah, ya. kita punya research center, kita melakukan pengujian itu dan tentunya kita tidak boleh lepas dari SNI ya kalau untuk dikeluarkan kan ininya. Dan terakhir yang kita perjuangkan adalah setelah kita masuk ke non OPC, walaupun secara saat itu mungkin masih cukup tinggi ya, clinker faktornya sekitar 63 gitu, 62. Kalau mengikuti SNI 7064 2014 lah kira-kira begitu. Tapi dengan tekanan lingkungan ini kita coba usulkan untuk melakukan review terhadap SNI tersebut. Dan sekarang sudah keluar ada namanya SNI 7064 2022. Itu yang mengganti yang 2014. Di sana clinker faktornya dimungkinkan sampai dengan 58%. 58%. 58%. Kalau mungkin bisa ditampilkan yang grafik itu ya di kandungan klinker ya. Ya. Itu bisa sampai 58%. Gitu. Saat ini kita masih ada sekitar 70%-an itu Pak ya. Ini secara agregat. Nah, ini secara agregatnya. Jadi ini agregat trennya itu ada yang OPC dan non OPC. Tetapi kalau kita sekarang non OPC yaitu PCC dengan SNI 7064 2022, clinker faktornya bisa ke 58%. Nah, artinya apa? Kalau kita PCC itu kita lihat di sini, PCC itu 32% ya, lebih rendah emisinya dibandingkan dengan OPC. Signifikan itu Pak. Sangat signifikan. Jadi kalau kita mau menuju ke net zero emission, saya kira penggunaan semen PCC ini harus diperbanyak gitu untuk penggunaan konstruksi karena sudah banyak digunakan gitu di beberapa proyek-proyek besar di Indonesia ini gitu. Berarti klinkernya replace Pak ya dengan Di replace dengan supplementary semen material ya. Ada menggunakan fly ash, ada GGBFS tergantung nanti penggunaannya. Ada pozzolanic tergantung nanti dilihat secara teknik masuk, tentunya secara komersial juga kan. Harus masuk ya kira-kira ya bagaimana sumber dari supplementary material itu yang memungkinkan dibawa ke plan masing-masing lah kira-kira gitu. Iya. Karena kalau kita lihat di sini ya dari 2010 secara agregat itu sudah turun 11% ini clinker faktornya. 81 kan 2010, 2022 secara agregat sudah 70 gitu.
Ini tren secara nasional Pak atau Secara nasional secara nih, nasional iya ya? secara nasional, kira-kira secara nasional begini gambarannya. Karena memang orang kemudian dengan ya bahan bakar semakin mahal, kemudian barang-barang material juga semakin mahal, gitu. Maka orang cenderung untuk menggunakan atau memproduksi PCC dan sekarang ya sudah mulai keberpenerimaan dari pengguna semen itu di. Kalau dari segi komersialnya Pak, dari segi itu kan pasti kan kalau kontraktor kan pasti yang di ini Iya kan iya mengenai betul. harga Pak ya. Itu dari itu apakah berbeda jauh atau tidak secara mungkin nanti juga buat keuntungan kontraktor itu sendiri sebetulnya biasanya. Ya memang ada perbedaan sih, ada Iya. perbedaan dari sisi pricing pasti lah itu dibandingkan dengan OPC ya, pasti ada perbedaan. Tetapi kemudian di sini ada sebenarnya keuntungan yang lebih dari sisi strength ya. Karena PCC itu seperti saya sampaikan di 28 hari masih terus tumbuh, terus iya, masih tumbuh, terus Pak, tumbuh. ya. Dan Iya, kemudian dia bisa melebihi yang OPC itu di 28 hari itu. Iya, iya. Kalau sosialisasi Pak mengenai semen non OPC ini seperti apa saat ini di prakteknya di Indonesia begitu Pak? Ya, jadi kita melalui asosiasi tentunya, kita punya asosiasi Iya, iya. Indonesia kan di Indonesia ini dengan semua pabrikan dan kemudian kita audiensi juga ke PUPR, kita punya produk seperti ini dan kita beberapa kali mengadakan diskusi, FGD, kemudian seminar, bagaimana penggunaan PCC atau non OPC ini untuk di dunia konstruksi, ya, Konstruksi, betul. iya, iya. Karena tentunya kan sekarang dituntut ya konstruksi berkelanjutan ya gitu. Betul. Ada undang-undang juga mengatur. Betul. Undang-undang 2 berapa 2017, 17 ya. kemudian PP-nya juga yang baru sekarang yang 14 2022 kan itu kan mengatur juga. Ada PUPR juga sudah ngeluarin permennya kan sekarang, Permen 9 itu. Sudah mengamanatkan juga kan Sudah sebetulnya. diamanatkan, iya. Iya, Jadi iya. kita memang sejalan di sana gitu. Ada amanat itu dan kemudian kita juga terus melakukan inovasi-inovasi untuk menghasilkan semen yang ramah lingkungan. Iya, iya. Nah, itu sih ininya di pabrikan semen. Lalu tantangan-tantangannya Pak nih yang dihadapin SBI dalam mensosialisasikan atau juga untuk mempromosikan lah semen non Ya di sini memang apa tidak ya? mudah sih, tidak mudah. Kita mungkin boleh saya kasih contoh itu kita mengurus SNI mungkin setahun gitu. Kita mulai inisiasi di awal-awal 2022 itu inisiasi bahwa ini ada peluang untuk kita turunkan lagi chemical faktornya tanpa mengurangi quality, itu cukup lama gitu, cukup Iya. lama. Kemudian kita tektokan dengan stakeholder itu. Dan itu melibatkan akademisi juga di dalam Melibatkan akademisi, betul, ya. asosiasi, Asosiasi. betul ini. Dan ya baru keluar kemarin. Alhamdulillah sudah keluar. Kira-kira bulan September atau Oktober lah kemarin kita keluar. Nah, itu terus kita lakukan. Kita bahkan aktif itu di dalam beberapa seminar dari ASI tentunya. Mohon maaf Pak, tadi yang keluar outputnya berarti bentuk regulasi apa? Udah SNI SNI-nya? 7064 2022 itu sudah Oh, bisa yang 7064 diaplikasikan sekarang. sudah bisa Iya, diaplikasikan. sudah diaplikasikan Iya, sekarang. iya. Ya. Jadi kita sudah bisa diaplikasikan. Nah, ini kan sebenarnya kita bagaimana dukungan-dukungan ini dari pemerintah kan ini. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri adalah dari masih mengacu ke di dalam beberapa project mencantumkan harus OPC gitu. Di speknya masih mencantumkan OPC. Itu tantangan tersendiri kan gitu. Padahal sudah ada aturan menterinya, Iya, sudah ada iya. PP-nya, itu sudah begitu gitu. Bahkan ini sebenarnya secara itu sudah ada gitu. Tapi barangkali belum Karena harmonis secara semua. praktiknya kan mungkin ya udah terbiasa dengan Sudah spektek yang terbiasa, secara umum betul, memang udah betul. ada. Nah, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Di spektek Bina Marga apakah sudah disampaikan juga belum Pak ya? Kita sudah ke Bina Marga, sekarang sudah mulai berubah kan, apalagi dengan pembangunan IKN ya. Nah, Dengan pembangunan IKN dan di sana memang diminta untuk materialnya yang ramah lingkungan, Iya, ya kita dorong terus semen non OPC ini khususnya yang hidrolik semen ya, kita dorong terus untuk digunakan di sana dan saya kira semua aturan-aturan itu dalam mendukung itu semua ya. Cuman ya memang tidak mudah juga sih kita untuk masuk meyakinkan ya itu. Iya, ya. Selama ini yang sudah banyak diaplikasikan semen non OPC ini di proyek-proyek apa saja Pak yang
saat ini? Sudah banyak. Sudah Itu banyak ya. saya dulu terlibat di penyiapan semen namanya SBC ya. Super Blended Semen itu diproduksi oleh Semen Gresik karena dulu saya dari Semen Gresik itu untuk jembatan Suramadu. Jembatan yang ikonik ini saya kira itu kita khusus memproduksi semen untuk ini. Dan kemudian setelah itu banyak semen non OPC yang kita produksi untuk mensupport proyek-proyek besar dari pemerintah ya ini, terutama yang mempunyai karakteristik tertentu, tahan terhadap sulfat, mempunyai ketahanan yang cukup tinggi dan sebagainya gitu. Nah, jadi beberapa proyek sudah kita gunakan dan ini mungkin kalau kita lewat tol Cisumdawu juga menggunakan ini non OPC itu. Sudah non OPC juga ya. Non OPC itu Cisumdawu. ininya. Kalau untuk proyek-proyek yang masih reguler lah, katakanlah mungkin jalan atau yang jalan nasional yang mungkin bukan proyek strategis nasional seperti itu, apakah itu juga sudah banyak menggunakan seperti itu? Teman-teman dari Karya sekarang sudah banyak menggunakan juga semen non OPC untuk jalan. Untuk jalan sudah banyak menggunakan. Juga. Nah, kemarin kita sempat ikut seminar dengan teman-teman dari Karya, mereka juga sudah mendapatkan atau menggunakan semen non OPC ini. Memang dari secara sebaran pabrik ya, belum semuanya merata atas pemproduksi semen-semen yang non OPC dengan kualitas yang baik ya gitu. Sehingga memang isu dari teman-teman Karya adalah supply chain-nya, kesiapan ketersediaan daripada semen itu sendiri. Tapi kalau kita lihat Semen Indonesia Group, karena plannya ada di mana-mana, ada di Sulawesi, ada di Padang, ada di Jawa, ada di Sumatera, di Sumatera Selatan, ada di Aceh. Saya kira kita siap betul mensupport proyek-proyek pemerintah ya untuk penggunaan non OPC ini. Iya. Kalau untuk kedepannya sendiri Pak, jadi melihat prospek tadi bisa kira-kira mengurangi sekitar 20-30% emisi karbon dengan semen OPC ini. Bapak melihatnya ke depan itu memang di dunia konstruksi ini perannya cukup signifikan untuk bisa membantu mengurangi dan mencapai net zero emission itu ya. Ya, kita sekarang sedang menyiapkan semen yang lebih ramah lingkungan lagi. Kita belum kasih nama. Kira-kira itu akan clinker factor jauh lebih rendah dibandingkan dengan non OPC yang saat ini ada. Saya kira itu akan mempercepat agenda pemerintah terkait net zero emission di tahun 2060. Untuk segera gap-nya kita perkecil lah kira-kira gitu. Karena kalau selama belum ditemukan material pengganti batu kapur yang harus dikalsinasi, ya tetap saja. Iya, karena 50% kan ada di tetap sana. harus ada di sana. Ada di sana. Memang sekarang sudah ada dengan menggunakan kalsin clay ya itu ya. Ya tapi belum ya secara ekonomis barangkali belum masuk barangkali di Indonesia saat ini. Betul. Tapi kita coba usaha dengan tadi melakukan inovasi-inovasi bagaimana secara material kita juga pilih material-material sebagai supplementary-nya sehingga dihasilkan semen non OPC yang mempunyai kualitas yang baik gitu dah. Mungkin setara dengan OPC tadi. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak apa yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak nih Pak? Mungkin juga dari pihak pemerintah sebagai regulator dan juga mungkin teman-teman di industri konstruksi, kontraktor ataupun juga perencana yang nantinya memang sangat berkontribusi ini semua terhadap untuk mencapainya net zero emission ini gitu Pak. Apa yang harusnya menjadi prioritas utama nih Pak? Saya kira pemerintah kan sudah mulai sekarang melakukan regulasi kebijakan ya kira-kira kan begitu. Kemudian kita juga di industri mempunyai awareness ya, kepedulian bagaimana itu kita secara proses di kita sendiri untuk kita turunkan. Saya kira memang ini di semua kita harus mempunyai pemahaman yang sama terkait itu bahwa isu lingkungan adalah isu kita bersama gitu. Isu kita bersama sehingga nanti dari teman-teman yang di industri konstruksi, kemudian kita yang di semen, kemudian juga dari didorong oleh pemerintah. Nah, sehingga itu akan mempercepat sih menurut saya itu ke depannya. Karena memang harus ubah pola pikir juga Pak ya. Karena terkadang kan kita masih pragmatis saja bahwa ini lebih murah, lebih efisien, kita pakai ini saja gitu ya.
kebiasaannya kan begitu. Saya Kebiasaannya biasanya begitu, begini kan, Pak. kira-kira begitu. Itu gimana ya Pak? Kira-kira memang untuk kita bisa merubah paradigma itu memang di dunia konstruksi itu. Saya kira pemerintah sudah bagus tuh, sudah ada beberapa regulasi ya. Dari regulasi Pak ya, Regulasi kalau itu nggak mau nanti ya. tinggal monitoringnya apakah Monitoring di ada lapangan. pelaksanaannya itu jalan apa tidak dengan itu. Karena secara kita yang di industri semen khususnya SBI sudah siap dan sangat siap untuk support itu. Gitu. Itu sih kalau menurut saya ininya, sehingga ya kalau kita siap menyiapkan diri dan sangat siap untuk mensuplai material, sementara teman-teman yang kemudian berkecimpung di industri konstruksi ini tidak menyambut itu karena biasanya menggunakan OPC lah misalnya. Betul. Itu agak lambat nanti Agak jalannya. lambat ya. Walaupun regulasi memang sudah ada, tetapi kalau ya Betul. di monitoring dan juga pengawasan di lapangannya gitu Saya ya kira Pak ya. itu yang penting itu. Ya itu yang penting ya. Karena pemerataan juga memang untuk seluruh proyek di Indonesia ini memang masih tantangan juga untuk Tantangan juga. Ya memang sih kalau kita lihat dari misalnya proyek yang sangat remote dan kemudian plan yang dekat di sana belum menyediakan atau belum siap untuk memproduksi non OPC tadi, ya akhirnya yang ada OPC ya mereka menggunakan itu gitu sih. Iya. Yang dilakukan di SBI sendiri Pak di R&D-nya itu seperti apa sih Pak, rutinitas dan juga memang roadmap-nya dalam mendukung net zero emission ini gitu Pak. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya cerita, jadi sejak bergabung dengan Semen Indonesia, kita coba memerankan perusahaan ini menjadi perusahaan penyedia solusi ya. Makanya namanya Solusi Bangun Indonesia. Oh itu Pak, Jadi, salah satu ini ya. bukan kemudian kita fokus sebagai industri semen, tapi kita memberikan solusi yang berkelanjutan. Jadi kita mempunyai beberapa produk ya, selain semen yang sudah kita aplikasikan di beberapa daerah. Yang itu hasil daripada riset kita. Kita punya TrueCrete, kemudian kita punya SpeedCrete. Jadi kalau SpeedCrete itu adalah beton yang ya 12 jam sudah bisa kita pakai gitu. Nah, kita hampir mungkin semua koridor busway yang di Jakarta kita yang buat itu. Karena kita harus memaintain atau memelihara itu dari kurang lebih jam 11 malam. Jam 11 malam itu kalau itu jam 6 harus buka open traffic gitu. Iya. Nah, itu kita punya teknologinya itu dengan SpeedCrete-nya itu. Kemudian kita juga punya TrueCrete. TrueCrete itu poros konkret ya. Jadi air bisa langsung menyerap ke sana, meresap ke dalam tanah gitu. Itu sudah kita aplikasikan di GBK itu. Kalau kita lihat di GBK untuk hutan GBK itu, itu tidak akan banjir di sana, pasti air langsung menyerap di sana walaupun di sana beton gitu. Oh, poros beton Poros gitu beton, ya. betul itu. Jadi Itu kita untuk masih untuk beban pedestrian mungkin. masih pedestrian. Ya. Nah, kita sedang coba bagaimana yang lebih kuat lagi ya ini ya. Oh, sedang ada penelitiannya juga Pak ya. Tentu kan itu sangat bermanfaat sekali kalau kaitannya udah bisa menyerap juga di beton ya. Mudah-mudahan bisa juga untuk aplikasi jalan tol juga Pak ya. Betul ya. Harapannya sih begitu. Harapannya mungkin begitu. Ya di jalan-jalan yang katakanlah jalan perumahan. Jalan komplek, gitu, perumahan, ya, betul, mulai dari sana betul. gitu ya. Ya. Sehingga air bisa langsung menyerap gitu dengan baik gitu. Ya. Itu kalau tim R&D di PT SBI itu seberapa besar Pak? Kita cukup ya ada mungkin sekitar 10 sampai 15 orang. Tetapi kita kan bagian daripada Semen Indonesia. Betul. Jadi di Semen Indonesia yang memang besar secara fasilitas ya. Karena memang dulu merupakan satu direktorat tersendiri. Nah, kemudian kita punya di SBI juga. Jadi kita coba berkolaborasi dengan teman-teman di marketing ya. Di sales and marketing, kemudian teman-teman di plan, bagaimana kita mencoba menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, itu seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana PCC dengan clinker faktor tertentu, itu produk dari sana. Dan kita terus melakukan inovasi-inovasi itu. Harapannya sih kita lebih unggul lah nanti di sana. Karena ya memang jualannya isu lingkungan itu
pasti ke depan itu akan jauh lebih inilah, Betul, lebih betul. menarik lah Lebih kira-kira. menarik Pak memang. Ya, 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 menarik. ya, ya. Dan semua dari kita akan sangat concern sekali terhadap isu lingkungan Betul, kan. betul. Kalau berkaca juga dengan dunia internasional global begitu Pak, apa yang kita juga pelajari dari di dunia konstruksi, mungkin di dunia global yang juga mencoba khususnya di material-material yang mungkin ramah lingkungan seperti ini. Kita selalu melakukan benchmarking ya, karena kita anggota dari Global Cement and Concrete Association gitu. Di sana banyak hal yang kita bisa pelajari. Kita selalu benchmark dengan global company ya di sana. Apa yang mereka sedang lakukan di sana dan kemudian apa yang juga sedang kita lakukan di sana. Memang mereka lebih advance kalau kita lihat dari sisi agresivitas mereka terkait dengan menurunkan CO2 di dalam semen itu sangat agresif dibandingkan dengan kita. Betul. Ya itu karena memang tuntutannya mungkin lebih ini ya lebih kuat lah di aspek di sana. Tapi kita terus melakukan benchmarking di sana sehingga kita tahu ini trennya mau kemana sih. Ini kita tahu trennya. Makanya kita masuk di dalam member Global Cement and Concrete Association itu. Supaya mengetahui lah kira-kira ini dunia material construction itu mau kemana gitu. Betul Pak. Ya sebetulnya untuk kita bisa mencapai tujuan bersama tadi itu sebetulnya tidak hanya dari sisi material saja kan begitu Pak. Di dunia konstruksi ini kan artinya proses dari pemilihan material, metode konstruksinya sendiri, kemudian pengolahan limbah hasil dari aktivitas konstruksi sendiri itu juga harus bisa bersama-sama juga untuk bisa mendukung hal ini gitu ya. Jadi tentu 20% 30% yang udah dihasilkan dari penggunaan semen non OPC ini udah cukup besar gitu ya. Apalagi jika memang kita memilih metode-metode yang efisien, kemudian juga pengolahan limbah dan tentu penggunaan green building lah istilahnya kalau sekarang seperti itu begitu Pak ya. Jadi peran bersama-sama itu mungkin menjadi hal yang penting bersama begitu Pak. Sangat menarik sekali nih Pak. Jadi harapannya sebetulnya informasi seperti ini itu bisa disosialisasikan juga tidak hanya di mungkin kalangan konstruksi-konstruksi yang material-material saja Pak ya, karena tentu pasti di pertemuan-pertemuan, seminar-seminar di baik teman-teman misalkan di teman-teman struktur atau teman-teman yang di geoteknik. Karena sekarang juga banyak perbaikan tanah itu Pak, karena kita kan juga banyak problem di tanah-tanah lunak. Kemudian beberapa solusinya itu menggunakan semen sebagai memperkuat fondasi dari tanahnya itu sendiri. Jadi artinya jika hal-hal ini bisa disosialisasikan secara meluas dengan ke seluruh pihak gitu ya, itu tentu akan sangat membantu sekali begitu Pak. Terkait yang tadi kita sedang melakukan pilot project ya, kita punya teknologi soil stabilization. Nah itu Pak. Nah kita sudah ini jadi kita uji coba di jalan tambang kita. Kita coba dengan beban yang cukup besar di tambang kita kan truk-truknya sekitar 100 ton lah ya, 100 sampai 70 sampai 100 ton. Alhamdulillah berhasil gitu. Dan sekarang kita sedang uji coba secara komersial di salah satu tambang di Sumatera. Dicoba dengan kontraktor tambang kita. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk kita semua karena ini cukup murah lah dibandingkan dengan kalau misalnya harus memperbaiki jalan dengan metode yang saat ini biasa digunakan konvensional seperti itu. Betul. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan TCC ya, Tahiyo Cement Corporation yang salah satu pemegang saham SBI gitu. Nah, jadi kita kerjasama dan ya ke depan kita akan jual mungkin ke tanah-tanah lunak yang di IKN itu barangkali itu memang kita sedang membidik itu gitu, dengan teknologi yang kita pakai ini. Itu menggunakan juga semen non OPC juga. Semen non OPC juga. Semen non OPC. Nah, itu Pak menarik sekali Pak. Oke, baik Pak. Mungkin ada closing statement nih Pak dari Bapak yang menyimpulkan sekaligus juga mungkin pesan buat para pendengar semua terkait dengan isu lingkungan khususnya di dalam material-material yang memang ramah lingkungan seperti ini. Ya, saya kira kita sudah masanya untuk masuk ke material-material yang ramah lingkungan ya, khususnya di sektor konstruksi. Kita sudah didorong ya untuk membangun konstruksi yang berkelanjutan. Nah, kami dari industri semen sudah menyiapkan itu.
sudah menyiapkan material-material konstruksi yang ramah lingkungan ya. Saya kira nggak usah ragu lagi dan saatnya kita menggunakan ya, semen-semen yang ramah lingkungan ini. Terutama ini untuk teman-teman saya yang di teknik sipil ini, ya saya kira dengan adanya semen yang ramah lingkungan ini bisa menyesuaikan desainnya, gara-gara kita desainnya bisa lebih optimal lagi, kemudian penggunaan semennya yang ramah lingkungan, sehingga apa yang kita cita-citakan ke depan net zero emission di tahun 2060 bisa segera terwujud lah. Amin, Atas upaya kecil yang kita lakukan mulai saat ini, saya kira itu sih. Baik. Jadi memang usaha kecil yang dimulai dari saat ini di SBI juga mudah-mudahan juga bisa diikuti dengan stakeholder yang lain dan juga kerjasama dengan pemerintah yang sudah memberikan regulasi, para akademisi itu bisa memberikan produk penelitiannya yang lebih ini, dan sehingga para praktisi pada akhirnya yang kontraktor nanti akan membangun juga bisa memang mindsetnya sudah terbentuk betul. Atas kesadaran untuk bisa menjaga lingkungan yang supaya kita bisa memiliki construction yang sustainable gitu Pak ya, untuk generasi yang akan datang. Baik, sekali lagi mungkin terima kasih Pak banyak. Sony Asrul Sani atas kesediaannya Pak berkesempatan untuk bisa menjadi narasumber di talk show ICE 2024 ini. Terima kasih Pak. Nah, untuk teman-teman pendengar yang lain yang tertarik untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan ICE berikutnya, jangan lupa untuk follow Instagram @ICEITB dan @HMSITB. Dan juga kami harapkan teman-teman untuk bisa memberikan feedback dengan link yang ada di bawah ini, mudah-mudahan ada di bawah ini ya. Dan di kolom deskripsi untuk bisa memberikan masukan-masukan untuk podcast ICEITB ini. Baiklah, mungkin sekian dulu perbincangan kita pada episode ketiga talk show ICE 2024. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.